Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Miasih dengan NIM 18622010043 dari kelas 6 Shift 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas serta cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS Statistik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, mari kita simak kembali apa sih itu pengertian validitas dan apa itu pengertian reliabilitas. Nah, validitas itu merupakan instrumen yang baik tes maupun non-tes harus valid dan reliable. Nah, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Nah, instrumen yang harus memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Nah, validitas internal atau rasional yaitu bila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional telah menentukan apa yang diukur atau dikembangkan menurut teori yang relevan. Nah, yang kedua ada validitas eksternal, yaitu bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan di luar atau fakta-fakta empiris yang telah ada. Nah, dikembangkan menurut fakta empiris. Nah, validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi kontrak validity atau validitas konstruksi. Nah, dan contents validity atau validitas isi. Sedangkan non-test cukup memenuhi validitas konstruksi saja. Nah, lalu ada juga uji reliabilitas. Nah, instrumen reliabilitas berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest. Nah, lalu yang kedua ada secara internal. Pengujian dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen yang telah dilakukan dengan teknik tertentu. Nah, untuk instrumen non-tes, rumus yang digunakan adalah alpha dikurangi Cronbach, sedangkan untuk instrumen tes menggunakan rumus KN dikurang 20. Nah, untuk uji validitas sendiri itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Nah, untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan untuk mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Nah, lalu ada juga uji reliabilitas. Nah, itu digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kita terhadap kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali dalam waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut menggunakan program SPSS itu, pertama kita perlu nih mengetahui apa sih itu program aplikasi SPSS itu apa dan fungsinya untuk apa. Nah, jadi SPSS itu adalah sebuah software pengolah data statistik yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. Nah, SPSS sendiri itu merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, untuk perilisannya sendiri itu SPSS itu dirilis pada tanggal 28 Juli 2009. SPSS itu juga disebut sebagai PASW karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga kurang lebih 1,2 miliar. Nah, untuk fungsinya sendiri SPSS itu bisa berfungsi sebagai
Data editor, yaitu merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa sebagai aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mengidentifikasi atau memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Nah, lalu juga SPSS ini sangat membantu kita dalam menggunakan statistik atau batch seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita coba menggunakan aplikasi SPSS itu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, baik, mari kita mulai menggunakan program aplikasi SPSS dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, program aplikasi SPSS ini sangat membantu kita ketika akan menyusun sebuah skripsi. Kenapa? Karena program SPSS ini memiliki lingkungan yang grafis. Nah, SPSS sendiri banyak sekali digunakan oleh pakar kesehatan, akuntansi, accounting maksudnya, atau bahkan profesi-profesi yang lainnya. Nah, bisa dilihat pada layar, saya sudah membuat sebuah data yang bersumber dari buku Bapak Ari Eksandi, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Nah, di sini saya memasukkan data dimulai dari responden, butir penyataan, yang terdiri dari Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, butir-butir pernyataan ini yang kita akan uji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sampai dengan X4 ya. Nah, di sini saya menggunakan sampai dengan 100 responden. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini tampilan untuk program aplikasi SPSS-nya. Nah, kita klik variable view. Ini untuk langkah yang pertama ya. Kita klik variable view, kemudian kita copy paste. Saya sudah membuatnya terlebih dahulu supaya memudahkan ketika saya akan mengkopinya, jadi tidak terlalu memakan banyak waktu. Nah, kita kembali ke aplikasi SPSS atau program SPSS. Di sini kita tinggal paste aja. Nah, semua sudah tercopy di sini. Nah, pada poin kedua, buat butir pernyataan kuesioner yang akan diuji, pastikan measure dalam posisi scale. Nah, di sini kita ubah semua, diubah menjadi scale sampai dengan ke bawah. Ya, lakukan hal yang sama. Tik scale sampai dengan ke bawah, dipastikan jangan sampai ada yang terlewat. Nah, pada desimal yang awalnya 2, kita ubah menjadi 0. Kita ubah semuanya. Pastikan semuanya tidak ada yang terlewat. Kita ubah semuanya menjadi 0. Baik, ketika semua sudah 0, kita cek kembali. Lalu kita ke data view. Data view ini untuk mengcopy paste ya. Jadi kita pertama copy paste dulu nih. Tadi kan saya sudah copy nih, jadi tinggal diklik aja. Buka lagi aplikasi Excel-nya. Nah, di sini kita blok aja mana yang akan di-copy.
blok terus sampai ke bawah. Lalu kita copy. Kita kembali lagi ke aplikasi atau ke program SPSS-nya. Kita paste di sini. Nah, semuanya sudah tercopy atau terpaste di sini. Ya, sudah sesuai 100 responden. Nah, kita buka analyze atau analisisnya. Nah, pastikan kita klik yang scale. Nah, scale, pilih yang pertama yaitu reliability analysis. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog reliability, analisis blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh variabel LA, kemudian masukkan ke dalam kotak item. Di sini kita blok dulu. Kita pilih semua. Nah, semua sudah terblok. Masukkan ke dalam kotak item. Pastikan model itu dalam kondisi alpha. Lalu kemudian klik statistik. Nah, maka akan muncul kotak dialog reliability analysis. Nah, statistik pada kolom descriptive form, centang. Nah, dicentang scale item selected, lalu continue. Enter item, centang juga. Lalu klik OK. Nah, ada tulisannya. Berikut adalah outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Reliability atau variabelnya, validitasnya. Nah, jadi pada tabel ini bisa dilihat bahwa perhitungan DF sama dengan N min 2 dikurang 100 dikurang 2 sama dengan 98, nilai R tabel untuk DF sama dengan 98 dengan alpha sebanyak 5%, pengujian satu arah sebesar 0,197. Nah, nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Nah, butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correction-nya R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk butir 1 di sini pernyataan LA1 dan LA4 itu nilai R-nya R hitungnya kurang dari R tabel. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Lalu untuk butir pernyataan selain LA2, LA3 sampai dengan LA8, nilai R hitung lebih dari R tabel. Nah, maka butir pernyataan tersebut ialah valid. Jadi kesimpulannya itu, uji validitas itu berguna untuk mengetahui kesesuaian kuesioner dengan peneliti. Nah, lalu uji reliabilitas itu untuk mengetahui kekonsistensian peneliti. Nah, saya rasa cukup sampai di sini video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.